Bendungan Kedung Dowo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Keramat terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Keramat menjadi tempat yang banyak mitos menyelimuti. Bersama Ngopotbo kali ini, kita berkesempatan untuk mengulik fakta di baliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Lombo-Lombo Ngopot, apa kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali Ngopotbo dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, malam hari ini kok saya jadi merinding-merinding gimana gitu ya malam hari ini. Tapi rasanya malam hari ini bukan mencekam, tetapi malam hari ini tuh malam yang spesial banget di Sabtu malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang udah tahu di IG kita seperti apa sih tema malam hari ini, yaitu tema malam hari ini tentang fakta mitos Bendungan Keramat. Nah, ini adalah tempat di mana favoritnya orang-orang Batang bila di hari libur atau apapun yang kalian pasti nggak susah-susah deh, dan itu deket banget dari lokasi kalian dan cukup ada di pusat kota. Nah, buat teman-teman ngobrol tentang tema malam hari ini, sebelum kita berngopot-ngopot ria malam hari ini, saya ingin kalian memberikan berbagai macam komentar pada saat kita nanti melakukan pembicaraan bersama narasumber yang hebat malam hari ini, dan kalian juga bisa menyampaikan beberapa komentar yang ingin kalian tahu seperti apa dari hasil pembicaraan kita, kalian boleh. Nah, seperti biasa jangan lupa kalian berikan share-nya, like and subscribe untuk channel kita seperti biasa di YouTube Ngopotbo, serta follow IG kita dan berikan boom like-nya untuk Facebook kita. Nah, dan supaya nggak lama-lama kali ya Kak, gimana sih kalau ngobrol tentang Bendungan Keramat itu sebenarnya ada apa? Ada yang bilang itu hal yang mengerikan, ada yang mengatakan ini memang, saya ini juga merasa malam hari ini agak it's very different, little bit different. But I try, tapi saya mencoba untuk belajar dan kita mengenal apa sih sebenarnya, ada apa di Bendungan Keramat itu, apakah memang sekeramat itu atau memang ada hal yang harus kita ketahui. Nah, buat lombo-lombo ngopot jangan lupa subscribe terus, jangan lupa nonton, jangan hentikan YouTube kalian, terus nonton sampai acara ini berakhir ya. Nah, sebagai acara pertama untuk ini saya langsung mulai deh ya. Saya agak semi nervous gitu, agak speechless jujur aja, karena ada yang mengintai saya, entah di depan saya, entah di samping belakang, tepatnya sebelah kanan saya. Ini saya berasa ada something wrong, but saya mencoba untuk tenang and relax gitu. Tapi yang pasti thank you banget untuk kalian yang masih nonton, kalian masih tetap nungguin Ngopotbo seperti biasa. Saya mau dengar suaranya yang ada di sini dan semua yang ada di rumah. Ngopotbo. Kene wae. Oke, saya langsung kepada narasumber keren kita. Set. Oke, udah kelihatan ya. Assalamualaikum Mas Wahid, apa kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Makasih ya Mas Wahid ya, udah dikasih kesempatan kita Ngopotbo, mengundang jenengan ada waktu, dan ini rezeki buat kita semua. Ya, amin. Mas, banyak pertanyaan nanti untuk kita bisa belajar bersama, apakah dari tema yang sudah disampaikan tadi tentang fakta mitos Bendungan Keramat. Nah, saya ingin ada beberapa sih mitos yang saya dengar ini Mas ya, tentang Bendungan Kedung Dowo, di mana itu di setiap tahunnya itu dari informasi ini meminta tumbal seperti itu Mas. Dan ada berupa seperti sesajen, apakah tumbal itu memang diharuskan dan sebagaimana? Menurut kacamata metafisika dari jenengan bagaimana Mas? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua para pemirsa channel YouTube Ngopotbo, sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya perlu menyampaikan kepada Anda semua bahwasanya di sini saya berbicara atas dasar apa yang saya ketahui, bukan berarti apa yang akan saya sampaikan ini menjadi satu keharusan kalian untuk mempercayai atau tidak. Adanya suatu keharusan mempercayai atau tidak itu terserah dari para pemirsa sekalian. Dan ini kepada Mbak Dita, Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Setahu saya dari segi pandangan metafisik, kalau ke Bendungan Kendung Dowo Kramat dalam setiap tahun meminta tumbal, itu benar apa tidak gitu ya pertanyaannya? iya betul. Kalau dibilang minta tumbal sebenarnya sih boleh dibilang minta, boleh dibilang tidak. Boleh dibilang meminta, boleh dibilang tidak. Ya. Bisa Karena diterangkan ini? pada dasarnya terjadinya terkesan adanya tumbal itu karena kelalaian dari si kebanyakan yang berenang di area. Jadi itu Bendungan berarti Kendung human Dowo. error, manusianya sendiri. Salah satunya Manusianya begitu. sendiri. Oke. Kesalahan terbesarnya ada pada manusianya sendiri. Jadi memang ada yang jahil, cuman dalam tanda kutip mereka itu tidak bisa memaksimalkan energinya untuk menarik seseorang atau manusia agar masuk ke dalam dunianya, manakala si orangnya atau anak tersebut itu memiliki bekal doa. Oh, kembali lagi berarti punya bekal doa ya. Itu satu. Yang kedua, memang ada sudut dari segi kecelakaan. Kebanyakan kan korban kan anak-anak. Iya, lebih banyak Ah, anak-anak. mereka kalau bermain biasanya kan lupa waktu, lupa tenaga, saking Karena sukanya, terlalu bahagianya terlalu anak-anak bahagia. tersebut. Lupa waktu, akhirnya kalau segi fisik mungkin fisiknya udah mulai berkurang, capek. Ya lelah. Dia tidak memperhatikan tempat sekitar, apakah itu makin dalam biasanya itu Iya. kalau berenang di tempat yang agak dangkal itu kurang puas. Pasti Iya, betul. pengennya ke Ada tantangan dalam. merasa. Iya. Iya. Iya betul. kurang lebih seperti itu. Kalau pertanyaan yang masalah minta sesaji Iya, gini gitu, sesajen dan bagian dari tumbal, jadi meminta sesajen ada kepala hewan atau apa. Seperti itu bagaimana ini? insya Allah sih kalau enggak dikasih sajen pun enggak masalah. Itu kan bagian daripada ritual orang zaman dulu. Iya, kebudayaan ya Mas ya. Sebelum, boleh dibilang sebelum Islam masuk lah. Iya. Jadi masih adat agama kepercayaan. Iya. Sama seperti ketika saya melihat di sana ada banyak satu petilasan yang memang digunakan sebagai tempat pemujaan atau penghormatan. Lebih tepatnya mungkin penghormatan, kalau bahasa dulu pemujaan. Untuk ibadah mereka, tempat ibadah. Seperti itu Mas. Tempat ibadah seperti itu. Iya. Mungkin kalau bahasa familiarnya berhala, tapi dalam skala kecil loh. Iya. Berarti begitu ya Mas Wahid ya. Iya, Begitu kurang lebihnya seperti itu. Begitu sederhananya cara beliau menyampaikan bahwa memang ini kembali lagi ada yang bilang ini mitos atau fakta. Nah ternyata udah terjawab bahwa memang adalah faktor hal yang lain, tidak akan mungkin seperti itu. Jadi karena memang ada faktor-faktor lain, manusianya sendiri salah satunya itu. Nah berikutnya juga nih Mas, ada kadang-kadang itu ada di bendungan itu muncul seperti buaya putih atau kura-kura putih. Saya pernah dengar seperti itu Mas. Itu bagian dari bahwa ini saatnya
bisa membahayakan bagi siapapun yang misalkan bermain di situ, ataupun ini bagian tanda bahwa saatnya saya menginginkan tumbal, atau apa seperti itu, atau bagaimana Mas menurut kacamata metafisikanya? Kalau yang saya tahu memang Mm-mm. di situ ada ya buaya putih sama bulus putih itu memang ada. Memang ada, betul ya Mas, ya Memang ada. ada. Oke. Cuman kalau yang ditanyakan itu ini tentang pertanda berarti mau minta tumbal atau enggak Iya. sih, saya rasa enggak, Bukan ya? bukan. Jadi bukan ya lomba-lomba ngopot yang kalian mungkin selama ini rumor yang begitu luas itu ada suara begitu Mas gitu loh. Berarti enggak ya Mas ya? Kalau yang saya ketahui itu kan kalau orang dulu sebelum Islam masuk itu kan sering menggunakan ilmu untuk mengetahui sesuatu apa yang terjadi, itu mereka berkaca dengan alam. Jadi belajar dari alam. Iya, sepakat saya. Misalkan ada kayak begini nanti akan terjadi kayak apa, Iya. ada apa itu mereka selalu belajar dengan alam karena belumnya datang satu akidah yang benar, ajaran Iya. yang benar gitu. Jadi menurut kepercayaan mereka belajar dari alam. Adanya kayak gini seperti pertanda adanya kemunculan buaya putih dan bulus putih itu karena seringnya biasanya itu sebenarnya bukan meminta tumbal, tapi mereka cuma mewujudkan, menampakkan diri bahwasanya ini aku ada loh di sini, ingin menunjukkan eksistensi bahwa saya berada di sini. Oke. Kemudian biasanya ketika mereka menampakkan, tak lama itu biasanya sungainya akan mengalir deras atau banjir. Oh. Jadi bisa dibuat tanda, misalkan kok mereka itu muncul, berarti bagi orang-orang sekitar diharapkan waspada agar jangan berenang di air sungai dulu atau bermain, atau kalau zaman dulu kan orang mandi, cuci mandi. kan di situ semua. Iya. Jadi cuma sebenarnya ngasih simbol baik sebenarnya. Iya. Jadi bukan kalau ini terus ada tumbal, itu Enggak ya. Nah, lomba-lomba ngopot sudah terjawab ya, bahwa semua tidak seperti itu. Jadi memang ini sebuah ekosistem kali, ya Pak, ya Mas ya. Jadi memang ekosistem itu menunjukkan bahwa di situ ada hewan yang tinggal di sana. Nah, zaman dahulu juga wow, suaranya udah mulai di sebelah depan saya, suaranya cukup kencang. Oke, dan ini tadi yang jawaban dari Mas Wahid cukup masuk akal bagi saya Mas, dan saya bisa menerima untuk kalangan milenial, anak-anak sekarang tuh biar ngerti. Jadi kalian jangan dengar apa udah berpikirannya bagaimana, no. Nah, ini pertanyaan berikutnya saya lanjutkan boleh ya Mas Wahid ya? Alhamdulillah. Mas, pernah ada yang mandi di bendungan Kedung Dowo? Ini mungkin ada hubungannya sama pertanyaan saya yang pertama. Ada yang mandi di bendungan Kedung Dowo terus meninggal. Nah, itu banyak orang juga ini bagian tumbal-tumbal juga nih, atau kalau enggak ini apa yang diinginkan di bendungan tersebut, jadi meminta dengan cara ada yang mandi langsung itu. Apakah ini ada hubungannya sama yang pertanyaan nomor 1 tadi atau bagaimana nih Mas menurut kacamata jenengan? Ada hubungan dengan pertanyaan yang pertama. Iya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa adanya satu tragedi tenggelamnya seorang bocah itu kan, saya tadi sudah sampaikan bahwa itu tidak akan terjadi kalau si korbannya itu tidak lengah atau lalai. Misalkan di situ kan udah dipasang peraturan dilarang mandi di sungai. Iya. Harusnya kalau peringatan itu dijadikan sebagai sebuah pegangan ya. Iya, betul. Nggak mungkin akan terjadi hal yang seperti itu. Namanya juga anak-anak ya, suka nakal. Nah, Kan itu kemarin sempat susahnya ada di situ. kejadian kan ya Mas ya. Beberapa saat yang lalu sempat ada kejadian yang seperti itu salah satu. Nah, berarti memang ada human error aja. Jadi intinya harus lebih berhati-hati kalau sudah di ini. Jadi bukan terus kalau kayak gini yang disalahkan, yang dijadikan sebuah permasalahan adalah ini bendungannya, ini keramatnya pasti minta. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini kita belajar untuk meluruskan sesuatu hal yang benar, itu harus kita luruskan. Begitu ya Mas Wahid ya salah satunya. Oke. Nah, terus nih Mas, ada juga yang bilang ini. Jadi hasil kita diskusi ini salah satunya juga kita mendengar banyak hal. Nah, ada yang bilang bahwa di sana itu ada sesepuh gitu.
ada sesepuh di sana. Nah, yang mengerti kapan sih bendungan tersebut ini memang berbahaya, ataupun bendungan tersebut memang tidak bisa untuk manusia saat ini. Apakah demikian? Bagaimana Mas menurut jenengan? Saya mau jawab simpel, ya ada. Karena beliau bagian dari para pengamat lah. Kayaknya di mana tempat semuanya ada ya Mas ya. Saya kok jadi lebih deket, boleh nggak? Kok jadi takut. Boleh dekat. Boleh deket. Oke Mas, silakan. Mau nggak dilanjut? Tahu yang dimaksud dalam segi pengamatan alam itu ya seperti berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 2 itu tadi. Munculnya buaya putih dan bulus putih tapi dari segi gaib itu. Artinya pertanda seperti yang saya sampaikan lagi. Kalau orang dulu itu kan ada istilah namanya iki mongso kesongo, mongso kewolu, mongso kepitu gitu. Jadi ada masa di mana biasanya air itu akan mengeluarkan banjir, meluapkan airnya dengan secara besar-besaran tanpa harus adanya hujan. Oh, ada masa itu akan bisa Ada masa terjadi. seperti itu. Saya Jadi, baru tahu ini. Ini misalkan dengan sedang bermain di air, itu terlihat tenang-tenang saja, padahal Arus di dalamnya. nggak terlihat semacam ini kayak mau banjir atau enggak itu. Tapi tiba-tiba aja langsung dalam sekejap mata tahu-tahu banjir gitu aja. Padahal di daerah, terutama daerah selatan kan harusnya kalau logisnya kan hujan dulu baru ada tambahan air untuk banjir itu kan. Tapi ini enggak. Kembali lagi Mas tentang yang sesepuh tadi. Saya penasaran ini. Gimana Mas? Kalau yang sesepuh itu ya mengertinya dari itu saja. Dari pertanda itu yang dimaksud mengerti. Pertanda itu. alam tadi Pertanda atau dengan keluarnya hewan itu. Ya. Dari pengamatan itu saja. dan sampai sekarang ada ya Mas ya berarti? Orangnya gitu Pak, Iya, apa-apanya. sesepuhnya itu ada nggak Mas? Kalau tanya sesepuh ya sesepuh kan banyak. Cuman kalau rincinya tanyanya siapanya saya akan rahasiakan. Oh, saya nggak bisa tahu ya Mas. Ini lomba-lomba ngompet nggak bisa dapat ya? Itu kan privasi. Oh, privacy. Oke, siap Mas. Mohon maaf. Nah, apa ya? Saya masih penasaran nih tentang sesepuh itu karena saya jadi ingin dekat, Mas. Maksud saya dekat itu dalam artian supaya kita bisa menghargai beliau. Tanpa beliau kan udah lebih tahu lebih dulu. Nah, kita sebagai anak muda, sebagai masyarakat Batang itu kan harusnya mengerti itu. Harusnya menghargai, menghormati. Nah, ada nggak sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk sesepuh ini tuh posisinya di mana sih Mas gitu? Nah, posisi sesepuh, kata-kata sesepuh itu kan orang yang dituakan. Iya. Jadi kalau sesepuh yang sebenarnya itu ndak pengen viral, satu. Yang kedua, Iya. kalau kita menanya sesuatu yang dianggap itu malah bikin takut kita, bikin apa kita, itu mereka malah nggak mau jawab. Satu, mereka ndak pengen dikenal lebih dalam. Terus kedua, paling kalau ditanya Jawabnya ke pertanyaan simpel saja, beneri solate. pasti begitu ya. Jadi lebih ke ibadah wajib, Ibadah. nggak usah takut dengan hal yang seperti itu karena Mm-mm. semuanya itu atas kuasa Allah. Iya. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi dari kekuatan Allah. Oke Mas, terima kasih untuk jawabannya ya. Sekarang kita akan bergeser ke THR Keramat ya Mas ya. Kan Ya, itu monggo, masih bersebelahan ya Mas ya. Masih dalam satu lokasi yang sama. Ada mitos juga bahwa kalau tiap malam Jumat Kliwon ini ada beberapa warga yang suka masih mandi di sungai belakang THR Keramat gitu. Nah, tujuannya sih ada yang bilang untuk bisa mendapatkan jodoh, bisa dapat rezeki kayak gitu tuh. Nah, ini tuh ada juga yang udah mulai menyimpang banyak, udah di situ malam-malam gitu ya, mau cari pesugihan tuh, bisa kebayang. Ini udah agak menyimpang sih. Nah, itu sebenarnya bagaimana Mas menurut kacamata jenengan? Masih berhubungan dengan apa yang saya sampaikan, itu ada hubungan dengan tradisi. Tradisi.
tradisi. tradisi atau suatu kepercayaan. Sebuah kebiasaan juga yang dari dulu ya Mas Iya. ya. Turun temurun akhirnya. Turun-temurun. Jadi Oke. ada era di mana sebelum Islam masuk itu kan masih ya di tempat-tempat itu buat mandi, buat apa, katanya buat gini gitu. Terus dari dengar ke dengar, dari telinga ke telinga kan setiap orang yang ke sana pasti yang punya tujuan kayak gitu itu orang-orang yang sedang pusing, mumet. Jadi orang yang punya masalah. Tuh. Oh, kebuka ya. Jadi orang-orang yang punya masalah larinya ke sana. Gitu. Iya. Oh, gitu ya. Iya, Ada betul. yang pernah ke sana? Saya belum. Saya nggak mau ke sana. Kalau tadi dibilang kayak gitu saya nggak mau. Ya, terus. Kalau tempatnya sih sebenarnya enggak. Tempatnya enak ya Mas ya, seger ya. Segar. Gitu. Ya, kalau kita ambil sisi barokah Barokahnya. para wali Nggih. dulu yang pernah berjuang di sana, entah itu mandi di situ, entah itu salat di situ, ya boleh-boleh saja. Cuman kan biasanya paradigma yang sampai di telinga-telinga orang-orang yang sedang kalut, sedang pusing itu kan, ini kita mau kemana ya? Saya pusing gini-gini, ayo kita kemana? Dengar-dengar di sana ada tempat gini-gini, ayo coba aja, coba, pasti langsung mau. Karena mereka sudah nggak bisa berpikir Jernih. jernih. Ya. Dia membutuhkan satu korban atau objek atau alibi daripada permasalahannya. Iya, dia Jadi, cari alibi. Saya suka bahasanya. Dia nggak peduli ini syirik, nggak peduli ini nggak. Yang penting wis pokoknya adus. Yang penting penyelesaian saya cepat terselesaikan dengan cara yang praktis. Iya. Dengan mandi bahwa selain ini saya dapat jodoh, setelah mandi ini saya dapat uang. Mungkin gitu mikirnya. Nah, lepas dari yang memang taruhlah mau cari jodoh terus memang benar-benar cari jodoh, jadi bukan karena mandinya di situ tapi dia berawal dari keyakinan atau sugestinya. Oh. Jadi dari awal berangkat dia sudah membawa sugesti, sedangkan sugesti itu berpengaruh besar 70 banding 30%. Contoh lah kita mau datang ke dokter, misalkan dokter si A, kita baru berangkat aja udah terasa sembuh, apalagi waktu nunggu aja udah 60% penyakit sembuh. Itu belum dikasih obat loh. Sama dengan ketika mau mandi ke tempat keramat gitu. Oh iya. Itu sama. Sugestinya yang menghilangkan rasa pusingnya, rasa kalutnya itu. Berarti itu gimana? Kalau untuk yang itu mungkin masih it's okay ya Mas ya. Kalau kan kita tentang sugesti, tapi pada saat sudah menuju kepada kayak pesugihan, terus di situ harus semedi dan segala macam, itu bagaimana itu Mas? Dari pribadi orangnya yang datang itu. Dari pribadi orangnya masing-masing. Sejumlah orang dengan permasalahan yang berbeda-beda. Jadi dikatakan seperti ini, taruhlah seperti ini, ada orang mandi, terus penduduk situ tanya, kamu mau apa ini? Saya gini, saya sulit jodoh. Datang lagi ada yang kata, kamu mau apa ini? Ya saya wasilah begini, pengen kaya, pengen gini kan. Jadi dari berita ke telinga itu orang penduduk asli situ kan, oh berarti ini ada yang datang buat ini. Ketika ada yang datang, ada yang pusing sedang masalah ini, ngono wae, ke situ aja ke tempat. Di situ tempat itu pernah buat ini kayak gitu. Dan orangnya berhasil gitu. Dari jari ke jari. Dari jari telinga ke telinga. Oh iya, dari faktanya nol. 0. Enggak ada ini buat bisa pesugihan, buat bisa nyari jodoh, enggak. Faktanya 0 ya, lomba-lomba ngopot ya. Ada. Jadi memang tidak demikian. Jadi kalau tentang sugesti, saya pingin mandi di sana, aku biar seger, biar sehat. Oke. Kalau pernah terjadi seperti itu, iya. Cuman kalau di tempatnya ini memang buat ini enggak. Enggak ya. Enggak. Oke. Udah terjawab ya, teman-teman lomba-lomba ngopot. Nah, terus di keramat itu ada penunggunya enggak sih, Mas? Karena kalau apalagi kalau sudah menjelang senja, atau kalau enggak usah senja ya. Saya pernah ke sana. Pas tempatnya tidak terlalu ramai, jadi kita pas lagi agak sepi gitu ke sana, itu sudah memang auranya agak berbeda. Di sana ada penunggunya nggak sih Mas? Karena apa, tempatnya disakralkan atau bagaimana? Saya boleh tahu? Monggo Mas, silakan. Jangankan tempat yang
unsurnya lembab, terus banyak gelap dekat perairan. Rumah saja kan ada. Iya, Ya sudah pasti ada. sudah pasti ada. Yang ditanyakan apanya? Iya, bentuknya kayak apa Mas? Boleh tahu nggak Mas?